Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya, mencabut kesulitan menjadi kemudahan, melapangkan rizki, menyehatkan badan. Semoga Allah tetap memeliharakannya untuk kita dan keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari lagi kita bakal memasuki bulan suci Ramadan. Di antara amal yang didorong oleh Islam bagi hamba-hambanya di bulan suci Ramadan adalah meningkatkan kepedulian sosial dan interaksi sosial terhadap orang-orang mukmin atau sesamanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita menyegarkan kembali ingatan kita dengan tema Ramadan, mengasah sikap kepedulian sosial dan interaksi sosial orang mukmin. Ada satu peristiwa yang cukup menggegerkan di belahan negeri Inggris, yaitu masuk Islamnya keluarga dari Tony Blair, Perdana Menteri saat itu, yang bernama Lawrence Booth. Beliau mengikrarkan masuk Islam setelah beliau mengunjungi Palestina, di mana di saat kegalauan, kegelisahan penduduk Muslim di Palestina itu, mereka masih tetap membangkitkan kepedulian sosial pada lingkungannya. Dan ini disaksikan oleh Lawrence Booth yang menggugah hati dan pikirannya, kemudian terdorong mempelajari apa yang diajarkan Islam tentang berbuat baik atau kepedulian terhadap sesama. Kemudian setelah beliau mempelajari apa yang diajarkan oleh Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam sabda Nabi SAW, tak lama kemudian ia pun berikrar masuk Islam. Di antara ayat yang menggugah Lawrence Booth adalah surat Al-Ma'un ayat 1-7. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yaduqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan seterusnya Allah berfirman yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya dengan sholatnya, dan enggan menolong sesama dengan barang yang berguna, tidak mau menolong dan peduli pada sesama, maka sia-sia sholat.
Ayat inilah di antara ayat yang menggugah beliau, yang menyebabkan kemudian ia memeluk agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran berulang disampaikan celaan terhadap sifat orang yang antisosial. Mana deh? Ada. Yang di situ bawa. Celaan terhadap sifat antisosial. Di antaranya selain tadi dalam surat Al-Ma'un, bagaimana Allah menyampaikan dalam ayat tadi orang yang mendustakan agama. Allah tidak menyebut orang yang mendustakan agama dengan sebutan mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Itu mungkin sudah maklum. Tapi Allah menggarisbawahi orang yang mendustakan agama adalah orang yang nggak peduli pada kesulitan orang lain. Bahkan orang yang sholat pun bila dia enggan menolong sesama, tidak peduli pada sesama, maka sholatnya tidak dinilai oleh Allah, tenggelam dengan amalan-amalan sosial yang diwujudkan oleh orang-orang yang soleh. Dalam ayat yang lain surat Al-Qalam, Allah mengungkapkan satu kisah yang cukup panjang dari ayat 17 sampai 33. Sebuah kisah yang Allah ingin tegaskan tentang bagaimana akibat orang yang tidak peduli terhadap sesama. Allah berfirman dalam ayat panjang ini, surat Al-Qalam ayat 17-33. Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yaslimunnaha musbihin wa la yastathnun. Al-ayah dan seterusnya. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menguji orang-orang mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasil kebunnya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan insya Allah untuk memenuhi perintah Allah berbagi dengan fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu. Ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Itu bisik-bisik mereka yang menjadi pemilik-pemilik kebun. Lalu berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Mereka berniat menghalangi orang-orang miskin untuk tidak mau menolongnya, padahal mereka mampu menolongnya. Kisah ini Bapak Ibu di dalam tafsir dijelaskan lebih lengkap bahwa ada satu daerah perkebunan yang orang tua mereka dahulu menanam pohon-pohon anggur, delima, kurma, yang untuk penanaman itu mereka mempekerjakan orang-orang fakir miskin di lingkungan mereka. Kemudian setelah akan panen, mereka
mengabaikan fakir miskin ini, bahkan tidak boleh ikut terlibat dalam pemanenan karena khawatir hasil panen mereka berkurang. Mereka tidak memberikan hal yang cukup untuk menolong fakir miskin yang sebelumnya membantu mereka dalam penanaman, penyiraman, pertumbuhannya. Maka sesaat sebelum mereka panen, Allah kirimkan petir yang membakar semua kebun itu. Kemudian saat mereka masuk ke dalam kebun, dikisahkan lanjutan dari ayat tadi. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat jalan. Orang yang sesat jalan. Karena dia tidak menyangka bahwa itu kebunnya yang sudah terbakar. Kemarin tidak demikian. Maka seolah-olah dia berkata ini sesat jalan. Berkata salah seorang yang baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menumbuhkan kebun-kebun ini. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Zalim karena tidak peduli pada orang-orang fakir miskin di sekitarnya. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela di antara mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas, yakni tidak mau menolong orang miskin dari hasil panen kebun kita. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini yang sudah terbakar. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia. Sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari kezaliman terhadap sesama. Selalu kita memiliki kepedulian sosial. Dan di bulan Ramadan, Bapak Ibu, Allah asah kepedulian sosial kita untuk menjadi atau menyempurnakan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak seruan Allah dalam Al-Quran yang mengajarkan kita hamba yang beriman peduli pada sesama. Kita diajarkan agar selalu peduli pada kebutuhan, kesusahan orang lain. Di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Saya berharap Bapak Ibu, surat Al-Qasas 77 ini, kalau Bapak Ibu ingin menghafal tambahan hafalan Al-Quran, satu ayat ini dihafalkan sebagai ayat yang memotivasi, memberi arah hidup kita. Ayat lengkapnya Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tafsil fasada fil ard. Al-ayat. Carilah olehmu dengan apa-apa yang Allah telah anugerahkan bagimu. Kita telah dianugerahi kekuatan badan, kesehatan, pikiran, ilmu, kesempatan dan peluang untuk mencari karunia Allah, di antaranya rizki. Carilah dengan upayamu itu. Kemudian setelah dapat, gunakan sebagiannya untuk bekalmu di akhirat, yakni untuk ibadah, ya semacam untuk mencukupi kebutuhan diri dalam ibadah. Untuk sholat kita perlu sajadah, perlu mukena dan sebagainya.
Untuk umroh, untuk haji perlu biaya, dan seterusnya. Untuk Ramadan berbuka dan bersahur perlu biaya. Ini adalah bagian dari rizki yang kita alokasikan untuk bekal kita di akhirat. Kemudian lanjutan ayat, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu melupakan nasibmu menikmati dari bagian rizki itu, dari dunia itu. Jadi sebagiannya kita nikmati bersama keluarga. Kemudian lanjutan ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Inilah yang saya cantumkan di layar. Berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepada. Allahu akbar walillahil hamd. Coba Bapak Ibu kita ingat bagian akhir dari kalimat itu, kita renungkan. Seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepada. Seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Ini yang dijadikan standar oleh Allah SWT. Sekali lagi Allah berfirman, berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepada. Kemudian lanjutan ayat berikutnya, jangan kalian berbuat kerusakan, jangan kau manfaatkan karunia Allah untuk membuat kerusakan. Sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini dikuatkan pula oleh sabda Nabi SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya pada sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an lainnya, saya sajikan di sini untuk kita tafakkur, merenung kembali, mengambil apa yang Allah telah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari, secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah jamin Allah tidak akan menyedihkan hatinya karena kepeduliannya kepada sesama dan lingkungannya. Dalam ayat berikutnya, bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah seperti sebiji benih yang tumbuh menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai mengandung 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat atau karunia-Nya. Lagi ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam surat Saba ayat 39 Allah berfirman pula yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memurahkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dia juga yang menyempitkannya bagi mereka. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah akan menggantikan. Dia Allah menyampaikan sebaik-baik pemberi rezeki. Ar-Razzaq. Dia maha memberi rezeki hamba-hambanya. Bersandarlah kita kepada Allah dengan tetap peduli pada lingkungan sosial kita. Dalam firman Allah lainnya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya di dunia kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak di akhirat.
kepedulian sosial kita oleh Allah dianggap investasi. Investasi memberi pinjaman kepada Allah. Meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ya. Wa aqradullah qardon hasanah. Di dalam akad pinjam meminjam ada namanya qardul hasan. Ya, di dalam mungkin di bank syariah yang menerapkan ini ada namanya qardul hasan. Ya, akad pinjam meminjam, tentu tanpa riba. Ya, qardul hasan. Nah, Allah menggunakan qard. Wa aqradullah qardon hasan. Siapa yang bersedekah, sungguh ia telah menginvestasikan dananya untuk disimpan di hadapan Allah, disimpan di sisi Allah. Pasti Allah akan menggandakan. Niscaya akan dilipat gandakan balasannya di dunia dan dibesarkan lagi di akhirat. Selanjutnya kita juga dapatkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah orang yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berlipat ganda banyak. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan dan yang meluaskan rizki, dan hanya kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Ya, kalimat qardon hasan ini, qardul hasanah, sudah dijadikan sebagai produk dalam perbankan syariah. Ya, ini simpan atau akad pinjaman. Dan Allah menjadikan sedekah, amal-amal kebaikan pada sesama adalah bagian dari pinjaman yang dipinjamkan kepada Allah. Allah menyatakan, kalau kamu melakukan itu, sudah kamu meminjamkan kepadaku. Ini satu perumpamaan dari Allah. Alangkah hebatnya hamba yang meminjamkan kepada Allah. Allah ingin memberinya kepada hamba yang dipilihnya melalui kita. Pinjamin dulu. Maka ketika kita melakukannya, sungguh kita menjadi kurirnya Allah. Menjadi kurirnya Allah untuk meminjamkan dan memberikan kepada seorang, dan Allah jamin itu pinjaman yang aku meminjam kepadamu untuk diberikan kepada orang lain. Inilah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang amal-amal membantu dan menolong sesama. Juga di dalam surat Al-Baqarah 271 Allah berfirman pula, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka yang demikian itu lebih baik lagi bagimu. Allah tidak melarang untuk terang-terangan. Bahkan itu Allah puji adalah satu kebaikan. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang fakir miskin, maka yang demikian itu lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya yang mendorong kita peduli pada sesama. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang-orang beriman, jangan kamu hapuskan pahala amal sedekahmu dengan mengungkit-ungkit sedekah itu,
dengan ucapan yang menyakiti si penerima. Yang berbuat demikian adalah seperti orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia, dan ia tidak pula beriman pada Allah dan hari akhir. Tersia-siakan amal sedekah dan kepeduliannya bila ia lakukan dengan riya di hadapan manusia dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam firman Allah lainnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sebelum kamu sedekahkan sebagian dari apa yang kamu cintai, dan sesungguhnya apapun yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui. Juga dalam surat Al-Baqarah 267 Allah berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu, seruannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah melarang kita untuk menafkahkan hal-hal yang sudah buruk. Jangan kau memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadap. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 177, Allah menjadikan kepedulian pada sesama ini di antara sifat ketakwaan dan sebagai bukti kebenaran imannya. Allah berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada nabi-nabi. Dan selanjutnya setelah iman diungkapkan, Allah menjelaskan amalannya. Amalannya adalah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta, serta untuk memerdekakan hamba sahaya. Baru kemudian Allah sifatkan dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Allah jadikan amal kepedulian ini sebagai salah satu bukti kebenaran iman, yakni memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang membutuhkannya. Inilah kepedulian sosial sebagai bukti keimanan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita, tetap menjaga kesehatan kita, sehingga kita akan meraih kembali keberkahan bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan adalah bulan training, bulan mengasah ketakwaan,
Dan salah satu sifat ketakwaan yang disebutkan dalam ayat ini, memberikan harta, arti kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Maka kita diasah untuk peduli sosial dan membangun interaksi sosial yang lebih baik dengan sesama. Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, bulan Ramadan taftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabun nar. Bulan ini pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan berseru malaikat, wahai pencari kebaikan, ya baghiyal khair halumma, wahai pencari kebaikan sambutlah, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari kejahatan berhentilah. Demikian terus setiap hari di bulan Ramadan, malaikat turun menyemangati orang-orang beriman untuk selalu berbuat kebaikan sampai akhir Ramadan. Ini kabar gaib dari Nabi SAW. Tentu kita mungkin tidak bisa merasakan bagaimana bisikan malaikat-malaikat yang Allah turunkan di hati kita, di pikiran kita. Dan syaitan sudah tidak lagi bisa memberi godaan dan gangguan. Benar-benar kita kembali kepada fitrah dan didukung pula oleh malaikat untuk kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan. Di antara kebaikan yang dianjurkan adalah peduli sosial kita tingkatkan dan membangun interaksi sosial yang lebih baik dengan sesama. Nabi SAW di bulan Ramadan ini menganjurkan diantaranya dalam hadis Imam Muslim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kita berbagi buka, maka kita meraih pahala orang yang berpuasa. Oleh karenanya diantaranya pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i menyebutkan, aku kemarin berharap mendapatkan pahala 100 orang berpuasa. Maka murid-muridnya bertanya, bagaimana mungkin? Beliau menjawab, kemarin aku berpuasa, maka aku berharap dapat 1 pahala untuk diriku karena aku puasa. Sore harinya aku menyiapkan 99 makanan buka untuk orang yang berpuasa. Maka sesuai sabda Nabi ini, barang siapa yang memberi buka puasa baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Aku berharap dengan 99 porsi makanan untuk orang berbuka itu mendapatkan pahala puasa mereka. Sehingga genaplah aku berharap dapat 100 pahala orang berpuasa. Ini kiat yang luar biasa, yang cerdas dari Imam Syafi'i dalam menangkap informasi dari Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim. Disebutkan pula dalam hadis lainnya bahwa Rasulullah SAW di bulan puasa, di bulan Ramadan lebih aktif dalam kepedulian sosial. Rasulullah paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Quran. Dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus di bulan Ramadan. Dari hadis ini Bapak Ibu, para ulama menangkap aktivitas sosial di bulan Ramadan ditingkatkan, aktivitas tadarus Al-Quran juga ditingkatkan.
Di antara ajaran agar menjauhi sikap interaksi sosial yang kurang baik di bulan Ramadan, kita dapat ambil dari sabda-sabda Nabi berikut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan sesuatu dengan dasar kedustaan, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makanan dan minumannya di sisi Allah. Tidak ada gunanya dia puasa. Tidak ada pahala baginya. Karena puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi ia juga diperintah untuk menahan lisannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka jangan ia berkata kotor, berteriak-teriak atau bertengkar dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka katakanlah saja, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Yakni jangan diladeni. Bersabar saja. Demikian pula dalam hadis berikutnya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahu dan rafas, perkataan-perkataan yang tidak senonoh yang bisa menyakiti sesama, menghina sesama. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, yakni mengganggumu, katakan padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Bersabarlah. Tetap berbuat baiklah pada lingkungan sesama. Dalam hadis yang berikutnya, larangan mencaci khususnya di bulan Ramadan. Jangan kalian saling mencaci, bertengkar mulut, sementara kamu sedang berpuasa. Maka bila seseorang mencacimu, katakan saja, saya sedang berpuasa. Dan kalau kamu sedang berdiri, maka duduklah. Duduk maksudnya bersabarlah. Sudah, jangan diladeni. Bersabarlah. Dan ini adalah upaya agar kita dapat mengontrol diri dalam berinteraksi dengan sesama. Bersabar terhadapnya jauh lebih baik. Oleh karenanya Allah di dalam surat An-Nur juga menyampaikan, maafkanlah dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Pasti kita sangat butuh pengampunan Allah. Maka jalan yang mudah untuk mendapatkan ampunan Allah adalah berlapang, memaafkan dan berlapang. Bisa dilihat surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dada. Allah pasti menghapuskan khilaf dan salah, mengampuni, dan itu lebih kita butuhkan. Dan jalan pintasnya adalah berinteraksi sosial yang baik dengan lingkungan sesama. Interaksi sosial yang baik bukan sekedar tadi berbagi dengan sesama, tapi sikap-sikap santun, sikap ramah, itu juga yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah bagian dari kebaikan pada sesama. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah pada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal Ramadan adalah kesabaran dalam berinteraksi sosial. Sabar adalah hakikat dari puasa. Demikian penjelasan Imam Ibn Rajab.
Oleh karenanya seseorang bisa mendapatkan ganjaran tak terhingga, yaitu karena di dalam puasa tersebut terdapat sikap sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bahwa orang yang sabar Allah besarkan pahalanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia pasti memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dicukupkan tanpa batas karena besarnya pahala yang Allah karuniakan pada orang-orang yang sabar. Dan sekali lagi Imam Rajab menyampaikan, puasa hakikatnya adalah bersabar. Lebih lanjut Imam Ibn Rajab Al-Hambali memberi penjelasan. Ketahuilah, amalan takarrub, mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa, seperti halnya makan, hubungan pasangan, sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan, bahkan diperintahkan, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Tetapi khusus di bulan Ramadan Allah cegah. Hal itu tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang Allah larang, yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan, serta larangan lain. Maksud dari penjelasan ini, kalau yang mubah saja di bulan Ramadan dilarang, apalagi yang sebelum Ramadan juga sudah dilarang, seperti memaki, mencerca, berkata-kata yang tidak senonoh. Itu di luar Ramadan sudah dilarang. Maka sepantasnya di bulan Ramadan lebih tinggi dosanya bila dilakukan. Oleh karenanya, sesuai dengan sabda Nabi yang tadi telah disebutkan di atas, bila seseorang berpuasa tapi dia tidak bisa menjaga lisannya untuk berbuat buruk kepada sesama, maka dia tidak ada pahalanya, tenggelam pahala puasanya dengan dosa ketidakpedulian pada sesama. Allah tidak memperdulikan menahan lapar dan haus karena dia tidak bisa menjaga hal-hal yang berkaitan dengan larangan dalam berinteraksi dengan sesama. Ulama yang lain menyampaikan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang haram, serta jangan kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenanglah, berwibawalah di hari puasamu. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu itu sama saja. Jangan kalian menyakiti orang lain. Pesan yang terakhir, jangan kamu jadikan hari-hari puasamu di bulan Ramadan dengan hari-harimu di luar Ramadan sama saja. Hendaklah kita bedakan. Ya. Bersyukur kalau kita samakannya sama-sama baik. Di luar Ramadan baik, di Ramadan baik. Tetapi Ramadan seharusnya menjadi cegahan yang lebih besar untuk berbuat keburukan pada sesama.
sikap-sikap dalam berinteraksi sosial yang dicontohkan oleh Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-A'raf. Jadilah engkau pemaaf dan suruh orang lain mengerjakan yang baik. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dalam surat At-Taubah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Dalam surat Al-Imran, Allah mengabadikan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya Allah ungkapkan ini agar ditoladani dan dicontoh oleh kita hamba-hamba yang mengimaninya dan menjadikannya sebagai toladan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad untuk mengerjakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Berlaku lemah lembutlah terhadap sesama. Ini pesan Al-Quranul Karim. Mari kita tingkatkan kepedulian dan interaksi sosial kita dengan sesama di bulan Ramadan yang akan datang ini. Bagian dari yang diperintahkan pula dalam interaksi sosial adalah melepaskan kesulitan saudara muslim. Kewajiban kita sebagai muslim saling bersaudara adalah membantu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari kiamat. Allah tetap akan menolong seorang hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib orang Islam, Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan di akhirat. Ini diantara amal sosial atau interaksi sosial. Ya, melapangkan orang lain, membantu orang lain, menutup aib orang lain. Tolong menolong juga disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, diharapkan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dapat menjalankan berbagai perbuatan kebaikan yang diperintahkan dan menjauhi perbuatan buruk di dalamnya. Di antara yang disebutkan dalam penjelasan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa puasa dan amaliyah Ramadan lainnya sangat berkaitan dengan upaya peningkatan sikap kepedulian orang-orang iman dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, baik dengan berbagi dan menolong, atau dengan menahan diri berbuat kebaikan, keramahan, kesantunan ketika bergaul dengan lingkungan. Inilah yang dapat insya Allah
kita amalkan dan kita tingkatkan memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan dalam kajian kita pagi hari ini untuk menyemangati kita bersama. Mari kita saling menopang untuk berinteraksi sosial yang lebih baik dan peduli pada sosial yang lebih baik. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Lili untuk memandu apabila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Jazakallah Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak bila yang ada yang ingin bertanya. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Sejauh ini belum ada Pak Ustadz. Pak Ustadz ada program apa Pak Ustadz di Ya, baik. Ramadan ini Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bu Lili. Insya Allah kita akan jalani program selain pertama kajian, insya Allah kita akan tetap lanjutkan. Yang kedua, bagi nanti yang berminat, kita bisa tadarus bentuknya, tapi tadarus mandiri untuk menyemangati, untuk bersama-sama kita akan ada Zoom meeting juga melewati online begini untuk tadarus pada momennya. Supaya sama-sama kita targetkan 1 bulan ini hatam sekali Quran. Ya, sebagaimana Nabi setiap malam didatangi malaikat Jibril untuk bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan itu dalil yang kemudian dijadikan sandaran oleh para ulama tentang amalan membaca Quran bersama itu. Untuk sama-sama kita saling bantu, menyemangati. Jadi ini juga kita akan program. Kemudian yang ketiga adalah saya akan berharap bisa Bapak Ibu nanti semua komunitas bisa mensupport untuk kita berbagi sembako di desa-desa, ya, yang mungkin mereka di komunitas-komunitas duafa kita bisa berbagi sembako. Insya Allah kita akan edarkan dan kita bersama-sama. Siapa nanti yang mau ikut supporting dan pada waktunya kita berbagi boleh beberapa yang mau ikut terlibat di dalamnya. Itu. Kemudian nanti kita ada berbagi buka, ya, berbagi buka. Insya Allah kita programkan juga buka bersama di antara kita dan sekaligus berbagi buka. Itu Bu Lili hal nanti berkaitan malam Lailatul Qadar seperti biasa juga kita akan juga lakukan program bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar. Baik, siap Pak Ustadz. Saya ada Silakan pertanyaan, Ibu. Bu. Oh, silakan Pak Diki. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Diki. Ini ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama, kalau misalnya saya ada 2 kesempatan nih. Yang pertama itu jadi makmun sholat tarawih ya di masjid atau jadi imam sholat tarawih di rumah, mana yang lebih baik dan lebih banyak pahalanya, Pak? Itu pertanyaan yang pertama ya, Pak. Baik. Pertanyaan yang kedua itu mengenai membayar zakat ya, zakat mal. Tentunya kalau disegerakan lebih baik ya, Pak ya. Ya. Tapi di satu saat juga pingin saya bayarnya pas Lailatul Qadar gitu, Pak, supaya pahalanya lebih banyak lagi gitu ya, sana malam 1000 bulan gitu, Pak. Bagaimana itunya gitu, Pak? Apa namanya yang lebih baik gitu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama, mana yang lebih utama ya, menjadi imam di rumah atau makmum di masjid. Nah, di sini jadi dalam menentukan afdoliyah
dalam menentukan afdoliyah itu keutamaan, ya, dalam menentukan keutamaan itu ada dua hal. Satu berkaitan dengan urgensinya, ya, kebutuhannya itu, urgensinya, dan yang kedua apakah ada yang kedua tentang dalil utamanya, dalil sesuai dalilnya. Nah, tentu kalau berkaitan dengan dalilnya, berjamaah di masjid itu lebih utama, ya. Berdasarkan dalilnya lebih utama berjamaah di masjid. Lalu sekarang yang pertimbangan kedua, urgensinya dari dua hal tadi. Kalau kita berkaitan dengan imam di rumah, memang kalau tidak ada, maka yang di rumah sendirian tidak bisa juga diajak masjid dan sebagainya. Di rumah juga nggak ada pengganti misalnya, ya, tidak ada pengganti, harus kita yang jadi imam misalnya. Kalau nggak sendirian mereka atau tidak nyaman, maka berdasarkan urgensinya boleh pilihan imam di rumah tadi. Berdasarkan urgensi. Jadi ada dalil yang menunjukkan keutamaan, jelas di masjid lebih utama. Kemudian dipertimbangkan urgensinya. Sama seperti halnya puasa, ya. Puasa di perjalanan. Puasa di perjalanan dalilnya adalah lebih baik tidak puasa. Ya, lebih baik diganti karena itu rukhsah dari Allah. Dalilnya tidak puasa saat di perjalanan. Tapi bila urgensinya, misalnya urgensinya disebutkan oleh para ulama adalah orang tersebut di perjalanan tapi tidak begitu payah perjalanannya, misalnya hanya dia tinggal di rumah keluarga, orang tua di luar kota, begitu ya. Kemudian dia urgensinya lagi adalah saya kalau puasa begini lebih nyaman masih puasa dibanding nanti puasa kodok. Saya berat puasa kodok karena harus kerja di kantor, nggak ada yang nemanin dan sebagainya. Nah, berdasarkan urgensi ini para ulama, kalau safarnya seperti tadi, lebih utama dia berpuasa walaupun dalam keadaan safar. Nah, itu pertimbangan urgensi. Jadi ada pertimbangan dalil, ada pertimbangan urgensinya. Nah, silahkan nanti Pak Diki membaca urgensinya ini sejauh mana, maka pilihan itu dibolehkan. Ini cuma berkaitan dengan afdoliyah, bukan persoalan keabsahan. Kalau dua-duanya sah, ya, sholat di masjid sah, sholat di rumah sah. Hanya afdoliyahnya silahkan dipertimbangkan berdasarkan urgensi tadi. Itu hal yang pertama, Pak Diki. Kemudian yang kedua sama juga ya tentang Lailatul Qadar, zakat di Lailatul Qadar. Secara hukumnya zakat dikeluarkan kapan saja. Para ulama merekomendasikan keutamaannya membagi zakat di bulan Ramadan, ya, supaya ada siklus tahunannya itu terbaca jelas ya, setiap Ramadan seperti itu bisa. Nah, tadi ada catatan Pak Diki, bagaimana saya mengeluarkannya pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, itu sudah pilihan yang juga lebih utama tentunya ya. Lebih utama mengeluarkan zakat di malam-malam pas berkaitan malam Lailatul Qadar. Padahal para ulama Ramadan saja sudah afdal, ya, apalagi bertepatan Lailatul Qadar. Hanya nanti dipertimbangkan urgensinya juga. Ya, ini kan dalilnya keutamaannya jelas keutamaan. Tapi urgensinya kalau orang tersebut memang masih tidak dalam proses kebutuhan yang mendesak untuk dikeluarkan zakat pada saat itu, ya, nanti orang yang menerima maksud saya, maka bisa ya dilakukan. Ya, jadi artinya nanti kalau mengeluarkan zakat di malam-malam Lailatul Qadar, berarti kan kalau ingin tepat malam Lailatul Qadar, berarti di schedule malam 21, malam 23, malam 25, malam 27.
malam 29 paling tidak. Nah ini karena kalau malam 21 boleh jadi malam Lailatul Qadarnya bukan malam 21, malam 25 misalnya. Ya, jadi sama seperti halnya mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan saja. Begitu Pak Diki. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan Bu Lili? Sejauh ini belum ada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Diki. Belum ada pertanyaan lain Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita tetap semangat untuk mengisi Ramadan tahun ini yang merupakan karunia besar dari Allah untuk kita. Insya Allah saya akan share nanti di grup berkaitan dengan program bersama-sama kita semua untuk merealisasikannya. Demikian Bu Lili, mungkin saya cukupkan. Bagaimana Bu Baik Lili? Pak Ustadz. Baik, Baik Pak Ustadz, silakan. koordinasi lagi Bu Lili ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.